Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Yani Damayanti, NIM 1914030001 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam Lokal A. Di sini saya ingin menjelaskan ataupun menyelesaikan tugas makalah dari kelompok 3. Saya sendiri yang membahas tentang materi A, yaitu menentukan wilayah penelitian dengan mata kuliah Metode Penelitian Manajemen Pendidikan dengan dosen pembimbing Ibu Juliana Batubara, MPD Kons. Nah, di sini saya ingin membahas menentukan wilayah penelitian. Yang pertama itu, wilayah penelitian adalah merupakan gambaran umum mengenai wilayah yang digunakan sebagai lokasi penelitian. Dalam menentukan wilayah penelitian, pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja ataupun yang disebut dengan purposif, yaitu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai tujuan penelitian. Nah, di dalam kita ingin menentukan tempat ataupun wilayah penelitian, kita itu harus mempertimbangkan bagaimana sih wilayah ataupun tempat yang ingin kita tuju, yang ingin melakukan suatu penelitian tersebut. Selanjutnya, wilayah penelitian adalah tempat di mana suatu penelitian dilakukan. Dalam menentukan wilayah penelitian ini merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif ataupun kuantitatif. Karena dengan ditetapkannya suatu ataupun ditetapkannya lokasi penelitian, berarti subjek dan tujuan sudah bisa ditetapkan sehingga mempermudah penulis ataupun seorang peneliti dalam melakukan penelitiannya. Wilayahnya bisa di wilayah tertentu ataupun suatu lembaga tertentu dalam masyarakat untuk memperoleh data primer lokasi, baik data primer maupun sekunder, dilakukan di suatu kampung ataupun di suatu daerah. Nah, ketika kita ingin menentukan wilayah penelitian itu, terlebihnya kita harus mempertimbangkan bagaimana sih informasi tentang wilayah yang ingin kita tuju, agar nantinya tidak ada yang terjadi yang tidak diinginkan. Selanjutnya, ketika kita menentukan lokasi ataupun wilayah penelitian itu, kita harus melalui tahap-tahap ataupun langkah-langkah pemilihan lokasi penelitian yang baik. Yang pertama itu memilih lokasi yang mendapat rekomendasi dari orang terpercaya, misalnya dari dosen pembimbing, keluarga, kerabat, ataupun teman dekat. Maksudnya ketika kita ingin memilih suatu lokasi yang ingin dilakukan penelitian, kita itu harus mendapat rekomendasi ataupun informasi dari orang-orang yang terpercaya seperti dosen pembimbing kita, keluarga kerabat kita, dan teman dekat kita. Yang kedua itu ada tahap memilih lokasi di mana Anda pernah bertugas di dalamnya ataupun misalnya bekerja di sana, praktik lapangan ataupun mengajar dan sebagainya. Dalam memilih lokasi, kalau bisa kita itu harus sebaiknya harus memilih lokasi yang pernah kita kunjungi ataupun yang pernah kita tempati sebelumnya. Yang ketiga ada memilih lokasi yang mudah dijangkau. Di dalam menentukan wilayah penelitian itu, kita terlebih dahulu mengetahui apakah di suatu lokasi yang ingin kita tuju ataupun suatu lokasi yang kita inginkan itu bisa ataupun mudah dijangkau agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Yang keempat itu ada memilih lokasi yang menurut kita memenuhi kriteria syarat permasalahan deskripsi ataupun tesis. Maksudnya di sini, sebelum kita menentukan wilayah yang kita tuju itu, kita harus mengetahui bagaimana sih lokasi penelitian yang kita tuju itu, apakah sudah memenuhi kriteria syarat permasalahan kita ataupun apakah seimbang dengan penelitian yang ingin kita coba.
Selanjutnya, yang kelima, lokasi yang baik dalam penelitian berarti bukan harus lokasi yang mewah dan memiliki banyak karyawan. Di dalam kita menentukan wilayah penelitian itu tidak tergantung ataupun tidak harus dipatokkan sesuatu ataupun suatu lokasi yang mewah dan yang banyak karyawannya. Itu tergantung kita sendiri. Yang keenam, ada memilih lokasi penelitian kalau bisa ada orang yang dikenal di dalam suatu lembaga ataupun di suatu sekolah tersebut. Maksudnya apabila kita ingin menentukan ataupun memilih lokasi tersebut, kalau bisa kita itu harus ada ataupun sebaiknya ada orang yang kita kenal di dalam lembaga agar bisa mempermudah masalah-masalah kita nanti saat melakukan penelitian. Yang ketujuh itu ada mencari informasi apakah lokasi akan eksis ataupun cocok dalam yang ingin kita teliti. Yang kedelapan ada mencari informasi dari berbagai pihak apakah lokasi tersebut mau menerima pihak luar untuk mengadakan penelitian di dalamnya. Sebelum kita mengunjungi tempat penelitian yang ingin kita teliti kita itu harus mengetahui dulu informasi tentang lokasi yang kita tentukan. Seperti apakah suatu lembaga itu menerima orang luar untuk melakukan penelitian di dalamnya, agar tidak ada nanti masalah-masalah yang dihadapi saat melakukan penelitian. Dalam menentukan wilayah penelitian, ada beberapa ahli yang berpendapat tentang langkah-langkah memilih wilayah penelitian. Yang saya ambil itu menurut tokoh Teguh Astrianti. Cara pemilihan wilayah yang lebih pragmatis itu ia berpendapat dengan menggunakan 3 langkah. Yang pertama itu memilih wilayah daerah secara umum. Yang untuk ini ada 5 faktor yang mempengaruhinya, seperti dekat dengan pasar, yaitu lokasi yang kita pilih, mudah dijangkau, mudah dengan transport. Pokoknya kita itu harus memilih lokasi yang mudah untuk kita sendiri, agar tidak ada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam melakukan penelitian. Yang kedua, memilih masyarakat tertentu di wilayah yang dipilih pada pemilihan tingkat pertama. Dan yang terakhir itu memilih lokasi tertentu. Kita itu harus memilih lokasi yang cocok, ya bagaimana sih lokasi yang ingin kita teliti, apakah nyambung dengan penelitian ataupun rancangan kita sebelumnya. Nah, selanjutnya dalam menentukan wilayah penelitian itu ada beberapa kesulitan dan hambatan saat proses di lokasi penelitian yang biasanya dihadapi oleh seorang peneliti. Yang pertama ada seperti mahasiswa ataupun seorang peneliti harus mengikuti peraturan yang berbeda dan unik yang berlaku di lokasi tersebut. Contohnya itu seperti di sekolah, kantor, instansi, dan sebagainya. Yang kedua ada para supervisor yang bertanggung jawab mengawasi mahasiswa ataupun seorang peneliti untuk memanfaatkan tenaga mahasiswa ataupun peneliti. Yang ketiga ada tidak semua data primer yang dianggap penting oleh mahasiswa ataupun peneliti untuk hasil risetnya bisa diberikan. Maksudnya itu kadang nanti seorang peneliti ataupun seorang mahasiswa itu lalai. Dia tidak mengetahui data yang itu bisa dimasukkan untuk penelitiannya. Selanjutnya, kurangnya fasilitas yang mendukung dalam proses penelitian di lokasi tersebut. Kadang-kadang nanti ada kita jumpai suatu lokasi yang kita pilih itu terdapat fasilitas yang kurang memadai untuk penelitian yang ingin kita lakukan. Selanjutnya ada hambatan situasi dan kondisi yang tidak kondusif di lokasi penelitian. Misalnya terjadi masalah antara guru ataupun antara karyawan baik di sekolah maupun di kantor. Maksudnya ini apabila kita saat melakukan penelitian terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan di dalam lembaga yang kita teliti.
Yang kelima ada terlalu banyak supervisor yang ikut serta mengawasi proses penelitian sehingga mahasiswa ataupun peneliti kesulitan menentukan siapa yang harus diprioritaskan. Maksudnya di sini di dalam saat kita melakukan penelitian itu terlalu banyak yang mengawasi kita sehingga kita tidak tahu ataupun tidak bisa menentukan siapa sih yang ingin kita prioritaskan di dalam penelitian tersebut. Yang selanjutnya terakhir ada hambatan para responden ataupun jika melibatkan objek penelitian kurang kooperatif sehingga hasil data kurang lengkap ataupun misalnya dalam bentuk interview, kuesioner dan sebagainya. Nah, dalam menentukan wilayah penelitian itu kita terlebih dahulu ingin ataupun mempersiapkan pertimbangan-pertimbangan atas lokasi yang ingin kita tuju ataupun yang sudah kita tetapkan untuk melakukan suatu penelitian agar nantinya suatu penelitian kita itu berjalan dengan lancar ataupun tujuan yang ingin kita tuju itu tercapai dengan yang baik dan benar. Cukup sekian materi dari saya, kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.